Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, muatan PPKN, tentang menghargai perbedaan dalam keragaman. Jika ada kata keragaman, sudah pasti ada perbedaan. Maka dari itu, bagaimana caranya kita menghargai perbedaan dalam keragaman? Hal ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Nah, apa maksud dari lambang tersebut? Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mengetahui makna lambang rantai pada sila kedua, sekarang kita akan mempelajari makna dari kata-kata sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira bagaimana ya kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Baik, kita akan mulai mengupasnya satu persatu. Makna yang pertama yaitu manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ibu, harkat dan martabat itu apa ya? Sekarang Ibu akan mencoba menjelaskannya. Anak-anak dengarkan dan pahami dengan baik ya. Harkat itu adalah nilai manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Mengapa bernilai? Karena manusia dibekali akal, pikiran, dan juga rasa oleh Tuhan. Jadi anak-anak, bukan hanya barang-barang saja yang memiliki nilai atau harga, manusia pun bernilai karena apa tadi? Karena memiliki akal dan juga rasa. Sekarang kita bahas martabat. Apa itu martabat, Ibu? Martabat adalah tingkat harkat manusia dan juga kedudukan yang terhormat seorang manusia. Semakin baik harkat kita, maka semakin tinggi pula martabat kita. Contohnya, ketika kita senang berbuat baik, menjunjung tinggi sopan santun, menghormati dan menghargai orang lain, maka semakin tinggi pula lah martabat kita sebagai manusia. Nah, sekarang kita ulangi lagi makna yang pertama tadi, yaitu manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sekarang kita bahas makna kedua dari kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu manusia itu sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, serta warna kulit. Nah, ini hal yang sering ibu dan bapak guru tekankan kepada anak-anak. Tolong hindarkan perilaku membeda-bedakan orang lain. Misalnya, itu agamanya apa ya? Kok warna kulitnya begitu? Nah, berhati-hatilah terhadap perilaku seperti itu. Tandanya kalian belum mengamalkan Pancasila, terutama sila kedua ini. Perbedaan lainnya dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing dari kita tentu memiliki makanan kesukaan. Contohnya, ada yang suka jengkol, bakso, sate, daging, kue-kuehan, dan sebagainya. Selain itu, kita juga memiliki perbedaan olahraga kesukaan. Ada yang suka badminton, sepak bola, tenis, renang, baseball, dan sebagainya. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita dapat melihat juga perbedaan dari cara berdoa masing-masing agama. Agama Islam dengan caranya, agama Kristen dengan caranya, agama Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu memiliki cara berdoa masing-masing sesuai agama dan kepercayaannya. Ketika kita melihat perbedaan-perbedaan itu, kita tidak mengganggu ataupun mengusiknya. Nah, itulah yang disebut dengan toleransi. Menghargai. Jadi anak-anak, kesimpulan dari makna kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kita sebagai manusia yang sama derajatnya, tidak membeda-bedakan, tidak mengejek, apalagi menghina setiap perbedaan yang kita miliki.
Hargailah orang lain, hargailah perbedaan jika kita ingin dihargai. Mengapa? Ingat tadi kata ibu, karena kita manusia memiliki harga. Kita itu berharga, maka kita harus saling menghargai. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas makna ketiga dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa makna ketiganya? Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Coba ibu mau tanya, kenapa pada zaman dahulu orang-orang yang berperang melawan penjajah disebut sebagai pahlawan? Ya, benar sekali. Karena mereka membela rakyat Indonesia dari penjajahan. Mereka menjunjung tinggi keadilan bahwa setiap warga negara itu berhak merdeka. Coba, siapa di antara kamu yang ingin menjadi pahlawan? Nah, insya Allah kita semua bisa menjadi pahlawan dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Contohnya apa saja? Kita dapat menolong orang-orang, menolong orang yang sakit, menolong orang yang kurang mampu, menolong orang-orang yang tertimpa bencana, dan sebagainya. Nah, anak-anak, dengan demikian kita sebagai manusia sudah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran, dan menegakkan keadilan karena kita membuat orang-orang merasa sudah mendapat keadilan. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu mengenai cara menghargai perbedaan dalam keragaman sebagai bentuk pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Semoga bermanfaat.